Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Dating Daddy Friend. Film ini rilis pada tahun 2021. Pasti kalian udah penasaran banget dong gimana ceritanya, jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperhatikan dengan seorang pria dan wanita yang sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil untuk menuju suatu tempat, di mana sang pria itu bernama Seong yang diperankan oleh Soji dan wanitanya bernama Jenny yang diperankan oleh Yoo Jung Lee. Jenny sendiri merupakan teman Seong yang baru saja datang dari Amerika. Di sela-sela perjalanan itu, si Seong ini sempat curi-curi pandang untuk melihat body seksoi dari Jenny. Awas, ntar nabrak loh. Tak lama kemudian, mobil yang ditumpangi mereka berdua pun menepi. Di situ juga ada seorang pria yang sedang menunggu. Pria ini sendiri bernama Sung Jin. Sung Jin ini merupakan anak dari Seong. Ketika Seong keluar dari mobil, Sung Jin pun langsung memarahi sang ayah karena terlalu lama pergi. Seong pun menjawab kalau tadi kena macet. Kemudian Jenny keluar dari mobil dan menyapa Sung Jin. Lalu sang ayah pun memperkenalkan Jenny kepada Sung Jin. Dan setelah itu, Seong mengajak Jenny untuk masuk ke rumah terlebih dahulu karena cuaca yang sedang hujan. Scene berganti di mana Seong yang sedang membuat makanan. Dia juga mencicipi makanan tersebut untuk memastikan kalau rasanya sudah enak. Setelah itu, terlihat Seong yang sudah bersama Jenny sedang menikmati makan malam. Di situ, Seong menyuruh Jenny untuk mencicipi makanannya. Jenny pun mencicipinya dan ternyata masakan Seong itu sangat enak. Mereka pun melanjutkan makan. Akan tetapi, mata Seong ini tidak bisa untuk berhenti traveling. Dia malah memandangi gunung api milik Jenny yang aduhai itu. Duh, enak banget ya lagi makan sambil lihat pemandangan indah gitu. Di sisi lain kita diperlihatkan pada Sung Jin yang sedang bermain kuda-kudaan dengan seorang wanita. Wanita ini sendiri merupakan kekasih Sung Jin. Dia bernama Jin Sia. Dan setelah selesai bermain kuda-kudaan, si Jin Sia itu malah memberikan sejumlah uang kepada Sung Jin. Wah, asiknya udah dapat yang enak, dikasih uang juga lagi. Lalu karena sudah terlalu malam, Sung Jin pun berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Scene kembali berganti pada Sung Jin yang pulang ke rumah. Di situ juga ada sang ayah yang sedang duduk bermain smartphone-nya. Seong pun menyuruh Sung Jin untuk tidak berisik. Dia juga bertanya sudah jam berapa ini dan kenapa baru pulang. Sung Jin pun menjawab kalau dia habis ada kepentingan bersama temannya, jadi pulangnya terlambat. Lalu sang ayah pun menyuruhnya untuk beristirahat dan Sung Jin pun pergi. Ketika Sung Jin hendak pergi ke kamarnya, dia melewati kamar yang digunakan oleh Jenny untuk tidur. Karena penasaran dengan pintu kamar yang terbuka, Sung Jin pun mengintipnya. Wah, gak sopan banget nih ngintip-ngintip. Dan dia mendapati Jenny sedang tertidur tanpa menggunakan busana. Tentu melihat barang mulus tergeletak seperti itu membuat Sung Jin terpesona. Lagi asik-asiknya melihat pemandangan yang indah, tiba-tiba sang ayah datang dan langsung menarik telinga Sung Jin dengan mengatakan apa yang sedang kamu lakukan. Dia langsung menyuruh Sung Jin untuk cepat pergi dari situ. Setelah Sung Jin pergi, Seong ikut sedikit melirik ke arah Jenny. Namun akhirnya dia menutup pintu kamar Jenny dan pergi. Keesokan harinya terlihat Jenny yang sedang lari pagi. Ketika sampai di depan rumah, dia bertemu dengan Sung Jin yang hendak pergi. Di situ Sung Jin mencoba untuk merayu Jenny. Akan tetapi Jenny tidak merespon baik dengan perilaku Sung Jin itu. Dia malah memilih masuk ke rumah ketika Sung Jin mengajaknya berbicara. Ya, kasihan dicuekin ya. Di dalam rumah, Jenny pun melanjutkan olahraganya dengan senam lantai. Tak lama kemudian muncullah Seong. Dia terkejut melihat Jenny yang sedang melakukan senam. Niat hati mau sekalian ngintip. Malah si Jenny menyadari kalau ada Seong di situ. Karena malu ketahuan ngintip, Seong pun bergegas pergi. Akan tetapi dia dipanggil oleh Jenny.
Dan kita langsung diperlihatkan di mana Seong yang harus menahan Iman dan Imronnya karena dia disuruh Jennie untuk membantunya bersenam. Setelah selesai, Jennie pun berterima kasih kepada Seong. Sementara Seong yang sudah benar-benar cenat-cenut pun langsung pergi dari situ. Keesokan harinya, ketika Jennie sedang lari pagi, dia dihadang oleh Sung Jin. Di situ lagi-lagi Sung Jin mencoba merayu Jennie. Dia juga mengajak Jennie untuk masuk ke dalam mobil. Namun seperti biasa, Jennie menolak ajakan Sung Jin dan pergi meninggalkannya. Scene berganti kepada Sung Jin yang sedang dienakin oleh sang kekasih. Akan tetapi dia tidak fokus dengan itu. Dia malah melamun. Mungkin lagi kebayang sama Jennie kali ya. Mengetahui sang kekasih yang tidak menikmati pun, Jin Si-ah menyudahi grepeannya itu. Lalu dia bertanya apakah yang sedang kamu pikirkan. Setelah mereka ngobrol sedikit, akhirnya pengeriwikan pun dilanjut. Beberapa saat kemudian, terlihat Seong yang hendak memasak untuk makan siang. Tiba-tiba bel rumah pun berbunyi. Dia langsung bergegas membukakan pintunya. Dan betapa terkejutnya Seong karena yang datang adalah Jin Si-ah. Jadi, selain menjadi kekasih Sung Jin, si Jin Si-ah ini juga merupakan teman dekat Seong. Lalu, Seong pun mengajak Jin Si-ah masuk ke dalam. Sedangkan di sisi lain ketika Jennie yang baru pulang dari warung, dia ini kembali dicegah oleh Seong. Bener-bener nih cowok satu gak pantang nyerah banget ya. Akan tetapi lagi-lagi Jennie mengacuhkannya. Sementara Jennie yang masuk ke rumah, dia pun disambut oleh suara-suara kelabu. Karena penasaran, dia pun langsung menuju sumber suara itu. Dan dia melihat kalau Seong sedang bermain kuda-kudaan dengan Jin Si-ah. Udah dapet anaknya, sekarang giliran sama ayahnya. Karena melihat hal itu tentu membuat Jennie bersedih dan dia pun memilih pergi. Scene berganti pada Jennie yang sedang duduk termenung sendirian di sebuah taman. Tak lama kemudian datang Sung Jin dan langsung menghampirinya. Di situ Sung Jin bertanya kenapa sendirian. Jennie pun menjawab kalau dia sedang galau gundah gulana. Lalu mereka pun ngobrol-ngobrol dan Sung Jin berhasil mencairkan suasana hati dari Jennie. Kemudian kita diperlihatkan oleh Jennie dan Sung Jin yang memasuki sebuah kamar. Yang pastinya kalian tahu dong mau ngapain mereka ini. Ya, benar saja. Akhirnya mereka pun melakukan perzinahan di situ. Asik nyobain calon mama tuh. Di akhir film terlihat Jennie yang sedang berpamitan kepada Seong karena dia harus kembali ke Amerika. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.